Yang mulia, saya lanjutkan. Ahli hukum pidana Saudara Dr. Dwi Seno Wijanarko SHMA CPCLE CPA menerangkan bahwa A. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48A Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ahli menjelaskan bahwa hakim dinyatakan sebagai pejabat negara, oleh karena itu produk hukum hakim yang berupa putusan dapat menjadi alat bukti surat. Surat dapat dikatakan memiliki nilai keabsahan apabila memenuhi beberapa kualifikasi, yaitu terkait keaslian dokumen, isi sebuah dokumen, dan dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa ketiga putusan hakim dalam perkara tersebut merupakan alat bukti sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat. B. Berdasarkan fakta hukum, kausalitas antara keterangan para saksi, pelaku atau terdakwa pada saat persidangan dengan perbuatan si pelaku Peggy alias Peron yang erat kaitannya dengan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tentang tahun 2002 tentang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga depan SMP Negeri 11 Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tersebut, sehingga keterangan dari saksi, pelaku atau terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap menurut pendapat hukum ahli dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Peggy alias Peron. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf I KUHP menyatakan bahwa surat putusan pemindahan salah satunya memuat mengenai biaya perkara dan barang bukti. Ketentuan mengenai barang bukti diatur lebih lanjut dalam pasal 46 ayat 2 KUHP yang berbunyi, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. C. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada perkara Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno dengan putusan nomor 4/Pit/B/2017 PN Cirebon, di mana pada salah satu amar putusannya menerapkan barang bukti, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron atau DPO. Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat 2 KUHP junto putusan nomor 4/B/2017 PN Cirebon, ahli berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara Peggy alias Peron.
D. Bahwa ahli menjelaskan hukum pidana tidak mengenal dan tidak mengejar pengakuan dari pelaku karena dalam hierarki alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa keterangan pelaku, tersangka, terdakwa menempatkan pada urutan kelima atau hierarki yang sangat lemah, sehingga seorang pelaku boleh saja tidak menjawab, bahkan boleh saja berbohong dan boleh saja mencabut keterangannya serta boleh saja tidak mengakui perbuatannya. Berdasarkan pasal 66 KUHP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, sepanjang penyidik telah dapat menemukan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP untuk membuat terangnya suatu tindak pidana bahwa benar para pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka meskipun para pelaku mencabut keterangan yang telah disampaikan pada pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan mereka tidak mengakui melakukan perbuatannya, maka menurut pendapat hukum ahli, hal tersebut atas tidak mempengaruhi terhadap kualitas pembuktian dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, dan alat-alat bukti yang lain yang dapat diuji kebenarannya secara hukum. Bahwa kesimpulan ahli yang menjelaskan berdasarkan pendapat hukumnya tersebut di atas adalah 1. Bahwa dalam perkara tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tidak harus ada keterangan dari saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut, melainkan cukup dengan saksi mahkota bila pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Bahwa apabila pelaku tunggal dan tidak ada 1 saksi pun yang melihat, mendengar, mengalami langsung atas perbuatan tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan, maka penyidik dapat menerapkan saksi-saksi lain seperti saksi menangkap, saksi dari keluarga korban ataupun saksi lain yang masih memiliki relevansi dengan perkara yang masih ada relevansinya dalam tindak pidana tersebut dan didukung dengan minimal 2 alat bukti yang diperoleh dari alat bukti lainnya sebagaimana diatur ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. 3. Bahwa apabila pelaku lebih dari 1 orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan secara bersama-sama, maka agar memudahkan proses pembuktian dapat diterapkan splising atau pemisahan berkas perkara dengan tujuan untuk menerapkan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah. 4. Bahwa perbuatan tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyangkut kehidupan seseorang. Oleh karenanya, saksi mahkota dapat diterapkan guna melengkapi alat bukti dalam pembuktian. Hal ini bertujuan agar tersangka atau terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana. F. Dengan demikian, berdasarkan pandangan hukum tersebut, menurut pendapat hukum ahli bahwa terhadap saudara Sudirman Sakatatal bin Bagja Rivaldi Aditya Wadana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tibul bin Murang, Jaya alias Kliwan bin Sabdu, Supriyanto alias Kasdu dan alias Kadu bin Sutadi, Andi Dani dapat secara sah dijadikan sebagai saksi mahkota untuk pemeriksaan Peggy alias Peron. G. Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan psikologi forensik dan hasil pemeriksaan poligraf adalah berbentuk surat sehingga menurut pendapat hukum ahli merupakan kualifikasi dari alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP, diperkuat berdasarkan pasal 187 huruf C KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenal sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, dan diperkuat
terkuat berdasarkan pasal 187 huruf D KUHP yang menjelaskan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Merujuk penjelasan tersebut di atas, surat dalam bentuk hasil pemeriksaan psikologi forensik dan hasil pemeriksaan poligraf menurut ahli sangat mempunyai hubungan antara isi dari alat pembuktian yang lain. H. Berdasarkan pasal 39 KUHP terdapat dua jenis barang bukti, yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda berwujud yang berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. I. Bahwa dapat ahli jelaskan kekuatan atas putusan Pengadilan Cirebon nomor 4-B-2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, Pengadilan Cirebon nomor 3-B-2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terdakwa Ripaldi Aditya Wardana alias Andika dan kawan-kawan, dan putusan Pengadilan Cirebon nomor 16-Sus-Anak-2016 PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 atas putusan anak sakatata tersebut merupakan putusan yang telah inkrah berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut bersifat tetap serta dapat diterima oleh berbagai pihak. Diperkuat merujuk kepada putusan-putusan tersebut tidak ditemukan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda oleh hakim dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan. Artinya, hakim berdasarkan keyakinannya telah meyakini bahwa para terdakwa telah divonis berdasarkan kebenaran materi yang sesungguhnya, sehingga ahli berpendapat jika dikaitkan dengan satu keterangan dari saksi Sudirman bin Suratno yang disampaikan di luar persidangan yang telah diputus tersebut tidak mempengaruhi kekuatan putusan yang telah inkrah. J. Bahwa ahli menjelaskan mengenai keterangan yang berbeda dari saudara Sudirman tersebut dikaitkan dengan pemenuhan alat bukti perkara tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Ahli berpendapat bahwa penyidik tidak terikat dengan keterangan satu saksi yang berbeda tersebut karena pada prinsip yang berdasarkan adagium hukum unus testis nullus testis yang mempunyai arti satu saksi bukan merupakan saksi. Artinya, sepanjang penyidik telah mempunyai dan menemukan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP untuk membuat terangnya suatu perkara adanya kesalahan dari diri pelaku dan benar tersangka Peggy Setiawan alias Peron adalah pelakunya, maka keterangan saksi yang berbeda tersebut dapat dikesampingkan. Berdasarkan teori pembuktian kekuatan alat bukti saksi, yang dimaksud dengan saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan saksi itu sendiri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan putusan MK nomor 65/PU/8 Romawi 2010, maka saksi ini telah diperluas menjadi sebagai berikut. Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27 pasal 65 pasal 116 ayat 3
ayat 4, pasal 184 ayat 1A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula orang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi dengan keahlian dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa. K. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, keterangan terhadap saksi yang bernama AF dan DD, yaitu saksi yang melihat pada saat terjadinya pengejaran oleh para pelaku kepada korban, akan tetapi saksi AF dan saksi DD tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan terhadap korban. Maka terhadap saksi AF dan saksi DD tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan tetap mempunyai kualitas pembuktian yang sah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang mulia